Pendakwah Haikal Hasan mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Indonesia diakibatkan partai yang saat ini berkuasa, yakni PDIP. Haikal menyebut belakangan Jokowi telah tobat dengan ambil langkah berbeda dengan PDIP. Memang siapa yang buat bangsa ini carut marut? Ya, partai berkuasa. Ya, kalau itu Jokowi kita tuduhkan juga. Tapi baru belakangan ini saja bahwa Jokowi sadar bahwa perangkap petugas partai kental ke dia. Ketika beliau tobat, tiba-tiba dicemoohkan. Lucu kan? Jelasnya di acara diskusi Gelora Talk bertajuk Duel Sengit Prabowo lawan Anies. Perebutan suara DKI Jakarta dan Jawa Barat dilihat dari live kanal YouTube Gelora TV. Haikal mengungkapkan demikian untuk merespon polarisasi umat antara pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Menurutnya, kubu Anies dan Prabowo harusnya bersatu agar tidak terlalu jauh perbedaannya. Bagi Haikal, musuh sesungguhnya adalah PDIP. Ia bahkan berani menyebut Jokowi telah taubat sehingga umat perlu fokus menenggelamkan PDIP. PDIP tepuk tangan di sana. PDIP akan meraup keuntungan apabila terlalu jauh jarak antara Prabowo dan Anies. Dekatkan jarak ini mestinya jadi satu irisan sehingga umat sadar bahwa lawannya itu adalah PDIP, ungkapnya. Haikal merasa di kalangan umat terjadi polarisasi kuat antara pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia mengklaim mulai dijauhi oleh pengurus masjid yang lebih cenderung mendukung Anies sementara ia dekat ke Prabowo. Apa yang saya lihat di lapangan, ya, saya melaporkan bahwa di bawah masyarakat umat sudah tidak terdidik bahwa mereka bisa berbeda dan boleh berbeda dalam pilpres. Kok jadi musuhan kalau tidak pilih Anies di sebuah masjid yang pro ke Anies? Kok jadi musuhan? Jelasnya. Kemarin saya tampil dalam galang dana dan juga ada pengenalan dari Prabowo. Kami dapat sumbangan dari Prabowo untuk Palestina. Itu tiba-tiba hampir semua pengurus masjid mencoret nama saya. Hanya karena itu masalahnya. Itu kental banget polarisasinya, tambahnya. Haikal juga sepakat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang menyebut Prabowo merupakan pemimpin jalan tengah dari ekstrem politik di Indonesia. Ia mengaku ingin agar polarisasi yang ada di umat berakhir dan semua masyarakat bisa rukun. Konsep bernegara itu adalah siapapun pemimpinnya, yang penting memenuhi dua syarat. Pertama, rakyatnya tuh mesti dapat makan. Ibnu Arabi tahun berapa? Ibnu Arabi lahir 1165, ya 1165, wafat 1200, ya 75 tahun kurang lebih, ya umurnya. Dia menulis buku kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya 37 jilid. Di jilid yang keempat dia menulis tentang bernegara itu kayak apa konsepnya. Konsepnya dua, at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Menjamin rakyatnya kagak ada yang lapar gitu. Dan yang kedua, menjamin rakyatnya kagak ada yang takut. Ju itu lapar, khauf itu takut. Sumbernya Quran. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ketika 01 dan 03 menuduh curang, buat kita tuh nggak ada masalah. Karena memang sejarah menunjukkan seperti itu. Boleh kata tahun 2004, Bani Israel aja kayak begitu gitu loh. Karena itu, stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh, yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang gitu loh, akan jadi negara curang, akan jadi semua curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu, narasikan saja audit forensik, narasikan saja hak angket, narasikan saja apapun, jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh, itu yang membuat 01 panik gitu satu loh. detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu, yang belum bahkan yang belum diaudit dia udah bilang menang, lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya sama Kodari. Ini yuk deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, yang benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau bahkan dia 1000 kali salah. 1000 Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang. Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang Rekapitulasi sedang sampai berjalan. dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau
tunggu sampai selesai real count. Gini. Banyak yang curang sekarang. Justru Gini, kenapa Banyak itu curang. Yang bilang curang banyak. Gini, Sekali yang pernah ngomong putaran curang itu- itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, Tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. Babi Haikal. Memang itu yang saya bilang. Sampai sekarang nggak berubah. Tadi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka.